Kami informasikan sekali lagi buat teman-teman media dan Super App, kami persilakan untuk segera memasuki ruangan karena sebentar lagi acara akan segera. Baikkan media yang kami undang di acara atau hajatan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asep Saputra, Direktur Operasional PT LIB, dan Bapak Budiman Dalimunte, Chief of Marketing dari PT LIB. Serta Departemen Head Corporate Communication dari BRI, kemudian Bapak Dian, Pemimpin Cabang BRI Sunter, kemudian Bapak Abbas. Sama saya persilakan Bapak Ferry Paulus untuk memberikan sambutan di hajatan ini. Monggo. Salam budaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan Bapak dari BRI, Bapak Roma Simanjuntak. Selamat Pak, baru naik pangkat Bapak. Selamat Pak Kadif, Kadif apa namanya Pak? Kadif Markom BRI. Jadi semakin susah nanti kita cari beliau. Ya, kemudian selamat datang. Penerusnya atau penggantinya Pak? Oh penerusnya Pak. Kemudian teman-teman BRI yang lain, ada Pak Abbas, ada Kacap juga. Tuan rumah Pak Limonte juga yang saya banggakan dan saya sangat cintai, teman-teman media, wartawan. Silakan diadakan. Terima kasih Pak Ferry dari BRI, pimpinan Pak Roma, Pak Asep, Pak Budiman. Tentunya suatu kehormatan buat kita bisa berpartner, bekerjasama, menghadirkan fans corner dari semua klub di seluruh Indonesia ada di sini. Momen bersejarah juga. Ini toko pertama ya Pak ya. Ada kemungkinan akan bertambah? Insya Allah. Jadi ini akan menjadi yang pertama dan semoga kita dapat berjalan dengan baik. Oke, Pak Adi, tepuk tangan rekan sekalian buat Pak Adi sebagai tuan rumah di toko pertama Pak ya. Nantinya insya Allah presentasinya disiapin. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang terhormat. Lalu ada dari LIB Pak Ferry Paulus. Terima kasih dan jajaran dari eksekutif juga. Terima kasih juga untuk wartawan juga dan teman-teman saya dari ASIS yang saya sayangi dan saya banggakan juga. Jujur Pak, saya sebenarnya tadi amazed lihat fans corner dari JR juga. Bagus banget Pak, alhamdulillah. Semoga bisa berkembang juga. Dan di sini saya sebenarnya cuma mau nge-refresh apa yang sebenarnya kita sudah build dari Indonesia. Selanjutnya, this is the concept big dream Pak. Kita yang memiliki konsep support tourism. Selanjutnya kita juga pengen ngebangun e-tiket, tiket kereta api. Kita tunjukkan di sini. Selain bisa dibeli dari fans corner, secara online LIB Super App juga mengakomodir dari fans cornernya. Ini dia, limited produk. 3, 2, 1, silakan Pak. Oke. Terima kasih dan kemudian secara resmi sudah ada dari Liga 1 Fans, Pak Rohma, Pak Henry, Pak Budiman, Pak Sel, dan Mas Arif, dan Mas Desi juga. Mudah-mudahan menjadi berkah dan amanah buat kita semua dan sudah ada 10. Oke, silakan berfoto bersama terlebih dulu. Sudah berapa tim? Persija, Borneo, Arema, Persebaya Bayangkara, Bali United, Persib Sleman dan juga P juga, dan nanti bisa langsung diberi teman-teman, termasuk juga teman-teman dari media. Terima kasih Bapak, dan sebelum closing senior nih Mas Taufik,
LIB Super Apps ini juga dilengkapi dengan yang namanya Fans ID. Ya, jadi Fans ID itu bisa merecognize muka daripada para pembeli, calon pembeli. Pada waktu mereka mau masuk, itu juga ada barrier untuk mengidentifikasi apa namanya ID tersebut, face ya. Nah, kemudian dengan adanya Face ID ini ya, pertama mengenai BRI Fans Corner ini memang merupakan bagian dari interaksi yang kita lakukan untuk mengembangkan corner-corner ataupun tempat-tempat di mana official merchandise atau merchandise dari klub itu bisa didapat. Nah, kemudian kerjasama ini memang menjadi bagian untuk sama-sama bisa bersinergi. Ya, kebutuhan klub adalah bagaimana bisa mendapatkan added value atau tambahan finansial melalui jersey-jersey yang bisa juga dikatakan. Kemudian Super Apps seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Super Apps ini sebenarnya merupakan bentuk satu fitur di mana ini juga bisa menjadi wallet atau bagaimana fans-fans atau penonton itu bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan melalui Super Apps dari LIB untuk bisa membeli tiket. Tiket itu bukan hanya tiket pertandingan, ada tiket pesawat, tiket kereta api, dan tiket macam-macam yang lain. Jadi begitu. Super App ini efektif bisa pakai kartu 24 Pak? Iya, ini udah hari ini udah launching dan sudah bisa digunakan. Kalau pembagian royalti kan kita tahu setiap klub itu mempunyai aparel dengan merek berbeda. Karena di sini kan ada para yang sebagai fans sponsornya itu nanti pembagian royalti atau pembagian keuntungannya di itu seperti apa? Sebenarnya space-nya aja yang juara punya. Sebagian space ya. Sebagian space lagi adalah miliknya LIB. Jadi kita memang betul-betul spread dari berbeda dengan partnernya si juara ya. Nah, kemudian jadi ini nggak ada hubungannya dengan juara ya. Juara punya produksi sendiri yang ada kaitannya dengan LIB yang kita bisa sama-sama bisa lihat, bisa kita jual. Kemudian merchandise atau jersey-jersey dari klub-klub itu juga bisa didapat di sini. Nah, pembagian royaltinya itu bervariasi. Tapi kita punya standarisasi bahwa klub punya kebiasaan terhadap corner dari fansnya masing-masing, maka kita nggak akan istilahnya lebih murah atau nggak akan menjadikan kebijakan yang dilakukan mereka. Sebenarnya rencananya dibawa di mana Pak? Fan corner? Kalau sekarang kan sudah ada ya corner di klubnya masing-masing. Kalau untuk Indonesia, untuk yang di Jakarta sementara yang itu. Kita lihat perkembangan nanti seperti apa. Pak, soal VAR Pak, update gimana Pak? Oke. Kalau dari sisi persiapan, ya sampai dengan hari ini VAR semuanya sudah on track. Persiapan itu kan ada beberapa tahapan. Ini sudah masuk dalam tahapan finalisasi. Ya. Kalau dari segi infrastruktur, ya itu kita tinggal butuhkan 2-3 minggu lagi karena ada sebagian bukan kendala, ada sebagian modifikasi yang kita lakukan. Pertama kaitannya dengan PO Arum. PO Arum itu kan memang ada dua tipe. PO Arum
yang ada di stadion, ya itu untuk saat ini karena ada beberapa stadion yang sedang direnovasi, hanya ada 5 stadion yang bisa permanen segera. Selebihnya kita sudah menyiapkan sampai dengan fans. Mobil van itu menjadi mobile VOR, VOR mobile. Jadi itu artinya tidak melekat di stadion, tetapi itu menjadi pemilik dari stadion itu sendiri. Karena saat ini seperti let's say misalnya kita misalkan Sita punya sedang direnovasi, dia akan migrasi ke tempat stadion yang lain. Nah, stadion-stadion itulah yang akan ada van atau kendaraan-kendaraan yang mobile untuk bisa dipasang VOR. Nah, sementara kalau untuk kamera dan lain-lain itu semua standar. Itu kan memang ada di dalam podcast, kemudian stadion sendiri punya infrastruktur itu yang akan kita siapkan. Kemudian kedua, Februari ini kita harusnya sudah hanya tahap terakhir yang saya sampaikan tadi, kesiapan dari finalisasi training dari wasit. Ini yang istilahnya bukan ada di ranah kita, tetapi kita sama-sama support dan 3 berkeyakinan segala sesuatunya akan selesai. Jadi 2 tahap tuh, ya. Fase di mana yang LIB punya itu semuanya clear, on track. Ya, kalau bicara dari prestasinya sudah selesai. Tinggal di ujung nih, ya, banyak kendala-kendala yang ada di negara-negara pada waktu mau melaksanakan VAR, ya di SDM dan banyak masalah. Kalau persiapan SDM di Indonesia bermasalah nggak, Pak? Ada kendala nggak, Pak? Saya belum dapat update finalnya ya. Hanya memang kemarin dari angka eksaktanya saya nggak hafal. Hanya dari sekian banyak yang di tes, ya, dievaluasi, itu baru sekitar 51%. Nah, jumlah itu apakah memadai atau enggak, saya sendiri belum dapat update dari PSSI. Jadi pastinya akan berapa? Pekan terakhir dari bulan pekan keberapa tuh ya Kang ya? Saya Februari, mungkin Februari akhir tuh pekan ke-24 atau 20. Ya, biasanya ini kan 23, 24 berarti. 25. Itu serentak, Pak? Apa beberapa stadion dulu, Pak? Yang Ya harus serentak lah. Nanti ini dong konflik dong kalau nggak serentak. Ya. Harus serentak, harus semuanya bersama-sama. Karena nanti ada konflik, ada tidak happy. Pak, klub Liga 2 udah mulai berkaji lagi nih, Pak. Gimana, Pak? Responnya, Pak? Tapi uangnya nggak ada tuh. Atau sudah siapin uangnya. Iya, memang sebenarnya kesulitan finansial ini bukan makanan baru, bukan persoalan baru. Ini memang sudah lama. Bahkan beberapa klub Liga 2 khususnya, itu kita sudah memberi kebijakan, lebih tepatnya mungkin punishment, bahwa kontribusi yang ada di Liga itu kita tahan sampai pada ambang batas tunggakan-tunggakan yang ada. Ya. Nah, kalau sekarang ada tunggakan lagi, ini yang kita nggak tahu seberapa besar. Ya, kita masih berupaya untuk mencari tahu mana-mana aja klubnya. Dan kemarin ada klub Kalimantan juga kita berkomunikasi. Saya dengar juga ada beberapa klub di luar dari Kalimantan. 2-3 hari kemarin saya belum tahu update seperti apa, tapi kita udah komunikasi. Jadi siapin uangnya dong, jawab.
Siap.